Penyanyi dangdut kenamaan tanah air, Rhoma Irama mendadak mencuri perhatian publik usai berseteru dengan seorang habib bernama Bahar bin Smith. Perseteruan keduanya bermula dari Rhoma Irama yang menyebutkan jika terdapat salah satu habib yang menyampaikan sebuah statement yang dinilai menyesatkan. Sementara Habib Bahar yang mendengar pernyataan Rhoma Irama itu pun merasa tidak terima dan menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Raja Dangdut tersebut hanya membuat publik berasumsi yang bukan-bukan. Biar Konlovs tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta perseteruan Rhoma Irama versus Habib Bahar. Habib masuk surga meski sering maksiat dan zina. Kronologi perseteruan Rhoma Irama dan Habib Bahar soal Habib. Dalam tayangan YouTube Rhoma Irama Official, terlihat lelaki yang dijuluki sebagai Raja Dangdut itu menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mencengangkan banyak orang. Suatu hal yang membuat demikian lantaran ayah Ridho Rhoma tersebut mengaku ada salah satu habib yang tak disebutkan namanya menyampaikan pesan ketika berceramah bahwa seorang habib bisa masuk surga sekalipun sering bermaksiat. Pernyataan Rhoma yang demikian itu rupanya sampai ke telinga Habib Bahar dan membuat penceramah kondang tersebut jadi naik pitam. Bahkan saking emosinya, Bahar bin Smith pun meminta kepada penyanyi dangdut itu agar hati-hati dalam berbicara atau tidak asal ngomong biar tidak menimbulkan kegaduhan. Masuk surga meski sering bermaksiat dan berzina. Rhoma Irama menceritakan pengalamannya pada saat menjadi dai muda. Pasalnya kala itu penyanyi 77 tahun tersebut menghadiri pengajian di kawasan Tebet untuk mengisi ceramah. Dan kebetulan dia menjadi penceramah kedua, di mana ceramah yang pertama diisi oleh salah satu habib. Menurut Rhoma Irama, jika habib tersebut menyampaikan sebuah pesan yang membuatnya jadi terkaget-kaget. Mengingat kala itu si habib berpesan kepada masyarakat yang hadir jika terdapat anak seorang habib yang melakukan maksiat, baik itu judi, mabuk-mabukan, mencuri dan berzina, maka dibiarkan saja karena tetap merupakan ahli surga. Statement daripada Rhoma Irama tersebut mendapat kecaman dan tanggapan langsung dari Habib Bahar. Ia bertanya kepada si Rhoma siapa habib yang mengatakan keturunan Nabi atau habib pasti masuk surga meski ahli maksiat sekalipun. Jika ada, maka Habib Bahar meminta untuk menunjukkan agar bisa memberi pelajaran di depan Rhoma. Bahar bin Smith juga meminta Raja Dangdut itu untuk bisa menjaga mulutnya agar tidak sembarangan berbunyi. Habib Bahar bin Smith tuding Rhoma Irama memfitnah Habib. Di hadapan jamaahnya, Habib Bahar begitu berapi-api menanggapi pernyataan Rhoma Irama jika keturunan Nabi atau Habib akan tetap bisa masuk surga sekalipun sering bermaksiat. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Rhoma itu merupakan sebuah fitnah, sebab dirinya menilai siapapun yang suka berbuat dosa, termasuk Habib sekalipun akan tetap masuk neraka. Untuk itu, Habib Bahar mengingatkan kepada Rhoma Irama jangan membuat fitnah kepada para Habib sekalipun tidak menyukainya. Sikap Ustadz Adi Hidayat soal perseteruan Habib Bahar bin Smith dan Rhoma Irama. Dai kondang Ustadz Adi Hidayat juga ikut menyoroti perihal perseteruan antara Habib Bahar dan Rhoma Irama. Meski begitu, penceramah kenamaan tanah air itu memilih untuk tidak memihak kepada siapapun. Beliau hanya menerangkan bahwa semua manusia di muka bumi ini berasal dari keturunan cucu Nabi Adam alaihi salam. Ustadz Adi juga menambahkan jika dalam proses penciptaan seluruh anak cucu Adam itu, Allah menghadirkan roh dan menyatukannya dengan jasad pada usia setidaknya kandungan di 4 bulan. Menurut Ustadz Adi Hidayat bahwa penjelasan penciptaan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam diambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang ditempatkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor urut keempat. Selain itu, penceramah berkacamata tersebut menyarankan agar umat muslim tidak pernah cepat puas dalam belajar ilmu agama Islam. Ia juga berharap agar semua persoalan hidup, terutama keturunan Rasulullah SAW, bisa diketahui sebagai bekal ilmu pengetahuan masing-masing.
Jawaban Ustadz Abdul Somad saat tanya apakah semua Habib dipastikan masuk surga. Dalam satu kesempatan, tepatnya pada saat mengisi kajian, Ustadz Abdul Somad ditanyakan oleh salah satu jamaahnya perihal apakah semua keturunan Rasulullah SAW atau Syarifah akan dipastikan masuk surga meskipun di dunia dia tidak mentaati perintah Allah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian UAS pun mengutip salah satu hadis sahih yang berbunyi, "Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya." Demikian bunyi hadis yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Merujuk pada hadis tersebut, maka UAS menegaskan jika hukum dalam Islam berlaku bagi siapapun, termasuk keturunan Rasulullah SAW sekalipun. Dalam artian, meskipun keturunan Nabi bukan berarti memiliki kebalan hukum atas hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Buya Yahya jika mengetahui seorang Habib berbuat dosa dan melanggar agama. Seorang ulama karismatik bernama Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau yang biasa disapa dengan Buya Yahya berpesan kepada siapapun yang melihat Habib atau keturunan Rasulullah SAW yang melanggar norma agama, maka seorang muslim harus memandang dua sisi. Pertama, Habib adalah seorang manusia biasa, dan kedua, memiliki nasab pada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya, sebagai manusia biasa, Habib juga bisa salah, dan ketika berbuat kesalahan jangan sampai kita merendahkan kehabibannya. Di sisi lain, Buya Yahya juga mengingatkan jika tugas seorang muslim ketika melihat keturunan Nabi yang berbuat kesalahan adalah mengingatkannya